menanggapi berita yang kemarin, Mi? Kalau boleh tahu seperti apa sih sebenarnya, Mi, yang terjadi? Berita yang mana nih? Yang lagi heboh di luaran Lagi sana, Mi. heboh, Masya Allah. Tentang kabar Uje punya Ya, istri sebenarnya 3. gimana ya? Ini sebenarnya sih niatan saya apa namanya memberitahu ini sebenarnya waktu itu dari vlognya Mbak Vena ya. Karena saat itu Mbak Vena lebih pertanyaannya lebih umum sih soal poligami, dan saat itu juga saya memang mengatakan bahwa poligami kan bukan hanya untuk kalangan ustadz aja gitu, untuk laki-laki yang mampu, dan ya seperti itulah yang akhirnya saya ya memang mengatakan bahwa saya pun almarhum pun berpoligami juga baik-baik aja gitu. Nah, yang akhirnya kenapa saya harus akhirnya rame, ternyata saya nggak tahu kalau ternyata sampai serame ini, dan banyak pro kontra kenapa aib dibuka karena orang udah meninggal, padahal wallahi tidak ada niat untuk, dan ini saya rasa bukan aib ya, karena di sini tujuan saya kan dari pernikahan sebelumnya ini ada anak laki-laki, dan saya pun sudah membicarakan hal ini dengan keluarga ya, dengan anak-anak saya. Anak saya udah tahu, dan keluarga besar Uje pun juga tahu saya membicarakan hal ini. Kenapa harus saya infokan? Karena satu, bagaimanapun juga kan anak saya sama anak beliau juga kan satu darah ya, satu darah. Nah, kalaupun nanti di luar misalkan anak laki-laki ini hidupnya misalkan kekurangan atau terlantar gitu kan, saya yang zolim, saya yang dosa sama anak saya. Makanya saya bilang sama anak saya, yuk kapan kita cari yuk gitu. Kami pun sudah lama juga berusaha untuk mencari, tapi dengan akhirnya ramai seperti ini dan media yang akhirnya ya udah, mungkin dengan cara di media ini akhirnya bisa ada info gitu loh. Maksudnya ada yang pihaknya saya sebutkan mungkin melihat gitu kan, jadi bisa menghubungi saya. Niatnya cuma saya ingin ketemu aja dan ingin mungkin membantu. Dan yang kedua nih niatannya, tujuannya kenapa sih harus diungkapkan ini, karena kan ini anak laki-laki ya, anak laki-laki. Kalau dia nanti sudah besar lalu ketemu dengan anak gadis saya, Ada dua lalu orang mereka loh ya, Mi. berhubungan tanpa mereka tahu bahwa mereka ternyata satu darah, ini kan yang bahaya. Ini kan yang nggak boleh dalam agama. Nah, tujuan saya itu ya, tujuan saya itu supaya anak-anak saya tahu, anak-anak saya kenal, yang akhirnya mereka berhubungan dengan keluarga gitu ya, bukan yang akhirnya anak laki-laki ini udah besar lalu ketemu dengan anak saya dan jatuh cinta, berhubungan, ternyata mereka satu darah, kan nggak boleh. Ini loh tujuan Dosa saya ya, seperti itu gitu. Kalau mau buka aib, ya Allah ya Rob, kenapa nggak dari awal-awal aja gitu. Kalau toh pernikahan saya juga baik-baik aja. Maksudnya gini, kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun kalau saya nggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya nggak boleh egois. Kenapa? Karena beliau pendakwah, orang-orang melihatnya fokus dengan dakwahnya saja gitu loh. Kalau saat itu saya dengan keegoisan saya, akhirnya saya mengatakan poligaminya tentang almarhum, saya nggak mau akhirnya beliau ditinggalin umat ya kan banyak sekali umat yang masih belum menerima gitu ya, pasti gitu. Terus nanti beliau dibully dan segala macamnya gitu. Ya akhirnya saya egois dong, bagaimanapun kan juga dia ayah anak-anak saya yang masih memberikan nafkah saya. Saya masih butuh nafkah saya, masih butuh nafkah beliau saat itu gitu. Kalau saya egois, akhirnya saya saat itu membuka, kan saya nggak mau hal itu terjadi gitu loh. Jadi ya biarkan masyarakat fokus saat itu dengan dakwahnya beliau saja, nama baik beliau saja gitu. Kalaupun sekarang terserah deh mau masyarakat berpikiran A, B, C, D dengan argumentasinya mereka, saya membuka itu terserah. Tapi niatan saya wallahi, saya hanya ini, fokus saya dengan anak laki-laki ini. Karena saat itu sebelum masuk Ramadan saya sempat dimimpikan, saya bermimpi dengan anak laki-laki ini, saya itu kayak ditarik-tarik gitu dengan anak laki-laki gitu. Nah di situ akhirnya saya mencoba bilang sama anak saya gitu kan, soal hal ini sebenarnya udah lama saya bilang sama anak saya, cuma dengan mimpi ini akhirnya ya sudah, beda kita cari lagi gitu, cari tahu lagi gitu. Sudah berapa tahun Umi mencari dan akhirnya belum ketemu juga? Sebenarnya udah ya ada 2-3 tahun ya, nih. 2 tahun. Usianya sekarang berapa tahun, Mi? Mungkin sekarang sekitar berapa ya, mungkin 9 tahun. Enggak lah, Udah besar ya? lebih. Gak jauh Dari Adiba. besar kayak mungkin ya.
Abizar ya. Atau ya mungkin di bawah Abizar atau enggak seusia Aila itu ya mungkin ya kecil. gitu. Itu sih, jadi saya nggak mau fokus yang lain, hanya ini saja gitu. Tujuan saya hanya itu, wallahi. Kalau mau menghujat mah silahkan deh juga, mau menghina pun juga silahkan, memang ya kita juga manusia hina kali semuanya gitu ya. Dan saya juga nggak terlalu musingin orang berkata A B C D gitu ya kan, karena orang juga nggak pernah tahu kehidupan saya seperti apa, nggak 24 jam hidup dengan saya kan gitu. Jadi saya saat ini pekerjaan saya, pikiran saya fokus dengan umat saya, pekerjaan saya banyak, program-program kemanusiaan. Buat apa saya harus memikirkan hal-hal yang gak manfaat, apa kata orang, tapi saya lebih fokus untuk dengan umat dan anak-anak saya. Mi, kalau boleh tahu itu istri yang nomor berapa sih, Mi? Kan yang kedua ya. Terus apa sih namanya, berarti jamaah sendiri atau seperti apa, Mi? Saya nggak tahu jamaah sendiri tuh gimana, nggak tahu ya. Gitu aja. Mi, Umi sempat bilang katanya ada yang ketiga juga gitu kan. Terus akhirnya Umi dihujat juga karena ada yang menerka-nerka seorang artis gitu, padahal Umi pun tidak menyebutkan itu pun siapa gitu. Gimana Mi menanggapinya, Mi? Tidak etis kalau saya harus menyebut, walaupun saya tahu, tapi kalau public figure ya udahlah gitu, nggak perlu di besar-besarin lagi untuk yang ketiga, karena kan fokusnya saya dengan yang kedua karena ada anak ya. Dan yang ketiga yang ketiga yang saya ingat kemarin katanya ada yang ngelihat di tayangan menyangkut paut dengan public figure ini. Ada yang bilang Oki, ya Allah, Masya Allah, enggak, itu bukan Oki Setiana Dewi, bukan Ustazah Oki, bukan Uma Oki, karena saya juga berteman baik sama beliau, bersahabat, jadi memang bukan beliau gitu. Adalah, cuma nggak etis kalau saya harus sebutkan, karena tahu juga sudah selesai menikah, dia pun juga sudah menikah, dan nggak perlu lah untuk diungkit lagi. Ya, ini kan tujuan saya kan dengan anak ini gitu. Itu aja sih. Kalau yang kedua ini sendiri, kalau yang kedua dulu statusnya benar-benar nikah apa nikah siri atau gimana, Om? Yang Uje Nikah siri. Dan atas izin Umi kan berarti. Yang kedua, yang ketiga ini sendiri gimana, Om? Sama nikah siri juga? Semuanya nikah siri. Tapi atas izin Umi berarti kan, atau enggak, semuanya enggak izin dengan saya. Berarti taunya belakangan lah ya, dan Umi mengikhlaskan begitu saja ya. Bismillah. Om, ketika almarhum bilang dia punya istri dan punya anak itu setelah udah lahir, apa baru pada saat dia menikah tuh, Om? Maksudnya? Almarhum Uje bilang kalau dia udah nikah lagi gitu, udah poligami gitu. Kan tidak minta izin sama Umi. Tapi ketika Umi tahu itu gimana pada saat sudah dan saat itu hanya udah kita fokus saja dengan keluarga kita saja. Yang terpenting ya udah, nggak perlu ikut campur ke keluarga yang lainnya. Yang penting fokusnya kehidupan kita, keluarga kita, ya sudah. Saat itu ya sudah, saya fokus dengan anak saya. Sosok almarhum seperti apa sih, Mi? Ada yang berubah kah setelah ada yang kedua dan ketiga, atau justru seperti yang Umi bilang, saya masih butuh nafkah beliau dan beliau pun masih baik. Tidak ada yang berubah, Mi? Masih bertanggung jawab. Beliau masih tetap fokus dengan dakwahnya ya. Gitu. Tapi keluarga besar almarhum sendiri ketika dia melangsungkan pernikahan lagi saat yang kedua, yang ketiga, keluarga tahu nggak sih, Ya saya nggak tahu ya, coba tanya aja sama keluarganya. Tapi insya Allah mungkin tahu ya. Ya sudah ya. Tapi sampai sekarang saya mau membesar-besarkan hal ini. Yang terpenting saya sudah menginfokan dan semoga saya bisa bertemu itu aja. Tapi sampai sekarang Umi masih mencari, Mi, anak itu, Mi. Sampai sekarang walaupun banyak pro dan kontra, cari-cariin pro dan kontra biasa ya, apapun juga kan, kita masih hidup di dunia, juga banyak yang pro. Di dunia ini banyak orang yang suka dengan kita, banyak orang nggak suka dengan kita. Tapi kan kita nggak, kalau ada orang yang benci sama kita paksakan hati kita nggak benci sama orang lain, ya kan? Orang lain benci ya terserah gitu. Kita punya dua tangan, nggak bisa buat menutupi mulut-mulut orang lain, tapi kita punya dua tangan buat menutupi telinga kita. Apakah ini juga salah satu Umi akhirnya mungkin berdoa terus mencari dari kepikiran Umi yang sudah puluhan tahun memikirkan anak sampai ke sekarang belum ketemu juga. Itu salah Doa satunya. terus ya. Seandainya ada mungkin di luar sana nanti ada yang datang, Mi, akan Umi tampung atau bagaimana? Ya iyalah, ya kan kita lihat dong ya, betul nggak identitasnya dan segala macamnya, pastilah gitu. Ya semoga Allah ada titik terang ya. Allah ya, kita ikhtiar aja. Tapi tapi Umi nggak tahu istri keduanya ini betul-betul nggak tahu
jejak rekamnya sudah di mana? lost kontak ya, sudah lost kontak. Dulu awal-awal saja bertemu dengan saya, itu aja. Masih di Jakarta Umi? Nggak tahu, kalau tahu gimana sih pertanyaannya? Udah tahu Ada nggak? Nggak maksud ada gua. mungkin ada yang mau Maksudnya di disampaikan Jakarta, kalau dia tapi- kalau dia mungkin dia kan baca mungkin dia Mungkin nonton. menonton gitu loh Mi. Ya, semoga kita bisa Apa bertemu, pesan, ha? saya pengen bertemu dengan putra dan itu menjadi putra saya juga. Ya, barakallah Oke. semuanya. Yuk, Mas Mala. Makasih Mi. Sama-sama. Sehat. Aduh.